Saya jelas? Oke. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai kegiatan kita pada malam hari ini, dan selamat datang dalam kebaktian rumah tangga, walaupun kita lakukan secara virtual. Oleh sebab itu, marilah kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang telah dinyatakan kepada kita. Kita akan mempersiapkan hati, mempersiapkan diri dalam ibadah ini, dalam saat teduh. Dan sesudah itu kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 392 bait pertama. Kita akan memuji Tuhan, memulai ibadah kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat 392. Kebaktian pada saat ini berlangsung dalam pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan yang senantiasa memelihara serta memberkati hidup kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dengan lagu Saat Malam Hari. Kepada Pak Pendeta, silakan untuk membawakan firman pada malam hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri, merenungkan firman Tuhan.
dalam pembacaan Alkitab nanti Amsal 12 ayat 14. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat saat ini. Tuhan senantiasa menjagai kami di setiap aktivitas kami agar bisa merasakan penyertaan Tuhan dan mengucap syukur buat segala sesuatunya. Pun saat kami hendak merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian tengah minggu saat ini GKP Cakung, biarlah Roh Kudus yang pandu kami untuk bisa menghayati firman Tuhan serta melakukan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita akan baca Amsal 12 ayat 14. Ya, saya akan bacakan buat kita. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Ya, kesempatan renungan ini temanya saya ambil komitmen, kata, dan aksi. Nah, untuk mendalami ini, ya, komitmen, kata, dan aksi, maka saya akan mengajak kita bisa pertama memahami tentang komitmen itu sendiri. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu, ya, tindakan untuk melakukan sesuatu. Tentu sesuatunya itu bertujuan baik. Nah, misalkan sekarang nih, Bapak Ibu, dalam hati kita bisa membuat jawaban atas pertanyaan. Apa komitmen Anda bagi yang sedang sekolah, ya, saat menjadi pelajar? Lalu dalam sebuah pekerjaan yang ditekuni atau usaha, apa komitmen Anda, ya, saat bekerja atau mengerjakan satu usaha? Atau yang berkeluarga, apa komitmen Anda, ya, sebagai sebuah keluarga? Misalkan dia suami, dia istri, ya, bahkan juga anak-anak. Lalu apa komitmen Anda sebagai jemaat Cakung? Ya, karena ini kita warga jemaat Cakung. Dan spesifik lagi, apa komitmen Anda yang saat ini menjadi penatua atau anggota majelis jemaat atau anggota komisi atau pengurus dan atau anggota panitia, ya, yang sedang berjalan di GKP Cakung, misalkan panitia pemilihan majelis jemaat dan PPJ. Dan terakhir penting banget adalah apa komitmen Anda secara pribadi dalam hidup ini. Sebenarnya pertanyaan itu tidak cepat kita jawab dengan mudah. Karena butuh beberapa saat merenung-renung, ya. Komitmen saya apa ketika saya sebagai pelajar, lalu sebagai seorang yang bekerja, punya usaha, atau yang berkeluarga, atau sebagai warga jemaat, atau sebagai penatua, sebagai anggota komisi atau panitia, serta pribadi dalam hidup ini, untuk sesuatu yang saya mau lakukan. Ya, artinya memang tidak ada seorang hidup tanpa sebuah aktivitas yang harus dia lakukan. Ya, maka kalau bicara komitmen pribadi maupun sebagai sebuah komunal, tidak lagi bicara soal kata-kata, melainkan bicara soal tindakan, Bapak Ibu. Amsal 12 ayat 14, saya memberikan garis bawah di situ, setiap orang dikenyangkan. Ya, dalam kehidupannya dia merasa mungkin puas, bangga, dan salah satu seorang yang bisa merasakan kebanggaan hidup itu oleh karena sebuah kebaikan yang telah dia lakukan. Ya, bukan cuma bangga dia punya harta,
bangga dia punya pencapaian prestasi, atau apapun di usia yang mungkin dia sampai di usia tertentu ya. Tetapi dikenyangkan, merasa puas, merasa bangga oleh karena kebaikan yang dia lakukan. Ya, tentu untuk mudah mengetahui, dia bisa mengevaluasi dirinya kebaikan dalam bentuk perkataan-perkataan. Dan perkataan-perkataan yang baik itu membuahkan bagaimana orang melihat dirinya baik. Ya, jadi kalau bicara kebaikan, salah satunya adalah kebaikan dalam tutur kata, Bapak Ibu. Ya, dan buah dari perkataan kita itu yang baik itu membuat orang, kita tahu ada yang terhibur, ada yang tersemangati, ada yang dikuatkan dengan kata-kata kita, ya apalagi kalau mungkin kita bertemu dengan teman yang sedang punya persoalan, kita menghibur, kita menguatkan, bahkan dengan doa kita merasa bangga bila orang itu merasa diberkati dengan doa kita, dan kita dikenyangkan dengan bahasa Amsal. Tapi juga kita sering mengalami bagaimana kita diberi apresiasi, ya, diberi pujian, diberi sesuatu yang baik yang orang lakukan sama kita oleh karena ada yang kita sudah kerjakan, bukan cuma kata-kata, tapi tindakan. Misalkan menolong orang yang mungkin nggak kita kenal, tapi suatu kesempatan dia ingat kebaikan kita, lalu dia memberikan sesuatu yang baik buat kita, dan kita jadi tersentuh. Padahal awal kita menolong itu nggak punya keinginan ya minta pamrih gitu ya. Tapi orang yang kita tolong itu akan ingat selalu kebaikan kita, tindakan kita menolong itu. Dan dia akan membalas begitu ya. Kalau kita ditanya lebih jauh Bapak Ibu, ada kebaikan yang kita lakukan, lalu tindakan baik sehingga mendapat balasan yang baik itu, sebenarnya itu mempertegas bahwa kita akan memperoleh kelegaan. Jadi orang yang merasakan tadi, kalau saya bilang tadi ada bangga, rasa puas, lebih ke arah dia tuh lega. Jadi kayak merasa plong, bahwa dia bersyukur hidupnya itu menjadi berkat lewat perkataan dia, lewat tindakan dia. Ya, ada kelegaan. Karena gini, nggak ada orang, misalkan dia mencuri, lalu dia merasa lega. Pasti orang yang mencuri, tahu tindakannya itu buruk, dia akan cemas, dia akan dikejar rasa salah, begitu ya. Tapi kalau orang yang sudah bisa menolong orang tanpa pamrih, ya memberi kekuatan dengan kata-kata yang sederhana, orang itu diberkati, terberkati dengan perkataan kita itu merasa lega gitu. Bahkan kita nggak pernah berharap diukur dengan nilai uang gitu ya, diberikan sesuatu materi, enggak. Dengan melihat orang itu senang, orang itu merasa semangat lagi, kita tuh lega dan kita merasa ringan begitu. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa khawatir atau berpikir negatif. Ya. Karena kalau kita melihat sesuatu yang kita kerjakan itu baik bagi orang, ya kita lega aja gitu. Kita nggak punya utang ibaratnya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu berharap pamrih, keuntungan dari itu, terkadang kalau kita udah berbuat baik tapi nggak dihormatin, kita nggak lega. Ya kan Bapak Ibu? Kita merasa ada yang mengganjal. Aduh, ini orang kok nggak memuji saya. Kok orang ini nggak merespon baik, nggak mengucapkan terima kasih. Dia inget-inget tuh kebaikannya, perkataan baiknya itu belum dihargai begitu ya, belum diapresiasi, belum dipuji begitu. Maka jadi negatif nanti gitu ya berpikirnya, nggak ada kelegaan. Maka sebaliknya orang yang punya komitmen adalah orang yang selalu siap untuk melakukan sebuah tindakan bertujuan baik. Atau komitmen, selain kita mendapat kelegaan di dalamnya, kita melihat bahwa tindakan itu memberi manfaat atau bermanfaat. Itu cukup menyenangkan buat kita pribadi. Ya kalau orang bilang biasa aja, nggak apa-apa. Kalau orang bilang yang kita buat tuh kecil, sederhana, biasa aja, tapi kita merasakan udah menjadi orang yang bermanfaat.
Misalkan kalau kita ke gereja, ya, ada seorang anak yang tiba-tiba mainannya jatuh gitu ya. Lalu kita ambilkan dan kita kasih ke dia. Ini nak, jatuh mainanmu. Mungkin bagi orang itu biasa. Bagi kita, kita lega. Sudah berbuat baik sama dia. Tujuannya baik. Dan memberi manfaat. Anak itu akhirnya tetap punya mainan yang tidak hilang. Karena tadi kan jatuh dia nggak tahu. Nah, sehingga Bapak Ibu, hal-hal kecil yang baik itu, yang memberi manfaat itu sebuah kelegaan. Ya, maka tidak ada lagi orang cuma ngomong. Kalau bicara komitmen, mungkin awalnya kita bilang, saya berjanji, pokoknya saya akan melakukan tugas dengan baik. Itu kan baru kata-kata, ya kan? Itu baru ucapan pribadi dalam hati atau berpikir. Tapi itu belum menjadi komitmen ketika dia belum menghadirkan kata dalam sebuah tindakannya, gitu loh. Belum mengeksekusi. Jadi komitmen itu sesuatu tindakan yang dapat dirasakan. Enggak cuma dirinya, tapi adalah orang lain. Itulah tekad dia, ya, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang ibaratnya itu menjadi berkat buat banyak orang lewat perkataan dan tindakannya. Nah, ada sebuah tayangan Bapak Ibu, mungkin bisa nanti di-sharekan oleh Bung Randy, kisah seorang tunawisma. Apa yang kita akan temukan dari kisah ini? Dan juga ada seorang pemilik toko, ya. Mohon diperhatikan dan nanti ada beberapa catatan sama-sama kita akan buat. Silakan Bung Randy.มองหายเหม็นแล้วสิโอ้ยมันไม่อยู่แล้ว เ
Ya, Bapak Ibu, dari kisah tadi ya kita akan berefleksi. Memang saya soroti dua tokoh tadi, seorang tunawisma ya dan seorang pemilik toko. Pertama kita akan cek pemilik toko ya, Bapak Ibu. Saya mencatat pertama, ternyata perkataan dan tindakannya itu merendahkan dan menyakiti tunawisma itu. Betul ya? Kalau kita perhatikan tadi, ya dia menyiram, ya memukul, gitu ya, melempar botol, ya, dan menyakiti, ya mungkin apa ya, sehingga orang itu lari begitu dia nggak tahan. Yang kedua, pemilik toko itu ya menilai dari apa yang dilihatnya saja pas buka tirai itu ya penutup tokonya, dia nggak suka dengan kehadiran tunawisma itu ya, dia lihat kumel, bau ya, jorok mungkin ya. Tapi berbeda ketika dia melihat rekaman CCTV yang dimilikinya. Ketika dia satu kesempatan setiap pagi, kok beberapa hari ke depan tidak lagi ditemukan tunawisma itu. Dan ketika dia sudah melihat CCTV, ada penyesalan. Ya, merasa menjadi orang yang justru tidak bermanfaat buat tunawisma itu. Seorang yang selama ini dia rendahkan, dia sakiti, yang justru telah bermanfaat buat tokonya, yaitu apa ya. Nah, kita lihat catatannya buat tunawisma ya. Yang pertama, tunawisma itu mendapat penilaian buruk karena tampilannya, keberadaannya, tidur di depan toko mengganggu pemilik toko. Ya, tunawisma itu menjaga toko dari gangguan orang-orang yang berniat jahat. Ya, dan yang ketiga, tunawisma itu mengorbankan dirinya karena menjaga toko tersebut. Ada manfaat yang sudah dia lakukan. Nah, penting Bapak Ibu, apakah kaitannya tunawisma dengan komitmen? Mungkin dia nggak pernah berpikir tentang berkomitmen untuk menjaga toko itu ya. Tapi
tindakan-tindakannya itu sesuatu yang baik, yang justru membuat dia celaka. Ketika menjaga toko itu, ada orang yang iseng, yang mau coret-coret, yang mau buang air kecil, lalu juga yang mau mungkin merampok begitu ya. Dia akhirnya ya ditusuk ya, dan mungkin enggak dijelas, tapi mungkin dia sudah meninggal karena itu. Nah, tidak ada kata-kata yang disebut, saya berkomitmen menjaga toko ini, walaupun dia nggak kenal si bapak itu. Tapi tindakannya itu sesuatu yang punya tujuan baik. Tindakannya itu sesuatu yang bermanfaat. Maka hari ini kita akan belajar, kalau ngomong soal komitmen, nggak lagi cuman kata-kata dalam hati, dalam pikiran, tapi hadirkan tindakan untuk sesuatu yang bertujuan baik. Apapun itu, sekecil apapun. Dan saya melihat Bapak Ibu, ketika orang berkomitmen dengan menghadirkan sebuah tindakan yang baik, bertujuan baik, dan bermanfaat, dia akan merasakan kelegaan dari apa yang dilakukan itu. Ya, kelegaan. Dia merasa plong, dia merasa tenang, atau mungkin bahagia, sukacita. Dan karena itu Bapak Ibu, orang yang menghadirkan komitmen sebuah tindakan yang nyata, bertujuan baik, bermanfaat itu, dengan dia mengalami kelegaan, dia akan merasakan semangat dalam dirinya untuk terus menghadirkan makna hidupnya. Dan bahkan khususnya adalah siap berkontribusi untuk kehidupan yang lebih baik. Gak cuma hari ini, tapi buat besok. Itu sama dengan seorang oma punya cucu, ketika cucunya itu mungkin sekolah tiap hari bawa bekal, dia akan berpikir gimana saya bikin cucu saya senang, dia akan siapkan bekal, dia akan masak, ya dia akan rapikan bekalnya itu, dia akan kasih ke cucunya itu, dan nggak hanya hari itu, tapi besok pun dia kerjakan yang sama terus, dan dia merasakan bahwa dirinya sudah memberikan kontribusi, dan itu sebuah kebanggaan tersendiri Bapak Ibu. Itu sangat indah. Semisal Bapak Ibu yang sudah pensiun dari pekerjaan, saya melihat bukan sekedar usia harus pensiun, tapi itu bentuk refleksi kita bahwa kita sudah menjadi manfaat dalam satu bidang tertentu, dalam satu pekerjaan tertentu, dan kita bisa bilang saya mampu berkontribusi. Dan saat saya menikmati refleksi hidup, Tuhan menghadirkan saya untuk melihat karya yang sudah saya lakukan dalam pekerjaan misalkan. Nah, ini bentuk akhirnya Bapak Ibu tidak ada ruang kosong. Artinya begini, saya udah nggak kerja lagi nih. Aduh, saya bosen. Ngapain dia? Saya udah merasa orang yang nggak berguna, apalagi udah punya kondisi fisik yang jadi kadang dulu nggak sakit kok sekarang jadi sakit ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada ruang kosong. Selalu ada ruang di mana kita menghadirkan manfaat Bapak Ibu. Dan semangat karena kita bisa sekecil apapun itu membuat sesuatu itu lebih baik hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Bukan hanya buat diri kita, seperti menjaga tubuh kita sehat, makan yang rutin, istirahat yang cukup, tapi juga buat orang di sekitar kita. Karena kehadiran kita Bapak Ibu itu bermanfaat buat orang sekitar kita, walaupun nggak pernah bilang terima kasih. Misalkan ya kalau Bu Meli masak gitu ya, saya nggak tahu Pak Joli suka bilang terima kasih Mama gitu ya atas masakannya gitu ya. Saya nggak pernah nanya sih, tapi kayaknya kalaupun tidak bilang begitu, Bu Meli akan mengatakan yang penting makanannya dihabiskan, berarti enak dia gitu kan, nikmat. Pasti akan bilang dalam hati, besok masak lagi gitu ya. Ya, tanpa ngucapin terima kasih tetap akan masak. Atau setelah ini akan bilang nanti ya, Pak Joli kalau habis makan makasih Mama gitu ya. Ya, itu akan berbeda. Nah, itu contoh gitu ya, ada ruang yang kita bisa isi dari hal yang kecil, sederhana, tapi itu memberi manfaat Bapak Ibu. Itu sangat melegakan kita ya. Sekalipun mungkin tadi ya, mungkin orang tidak puji kebaikan kita ya, masakan kita udah capek-capek nggak diberikan terima kasih dan dipuji, enak ya Ma makananmu ya yang kau masak ini. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah berkontribusi begitu ya. Yaitu Bapak Ibu,
saya kira semangat kita untuk selalu memberikan komitmen, dan ada ayat Alkitab itu tadi mungkin bisa dilihat di situ. Saya mencatat di kitab Kolose pasal 3 ayat 23 pada akhirnya. Mari Kolose 3 ayat 23 mungkin bisa dibaca, kelihatan nggak Bu Meli? Kolose 3 ayat 23 itu di slide. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, maka hari ini walaupun capek-capek lah kita mengerjakan sesuatu, pengen orang itu ngucapin terima kasih. Akhirnya kita mau bilang kalau mereka lupa kasih ucapan terima kasih, toh yang kubuat ini adalah untuk Tuhan. Kiranya malam ini kita diberkati untuk semakin termotivasi terus mengerjakan tugas kita masing-masing sebagai majelis, penatua, panitia, warga jemaat, bahkan semua kita dalam aktivitas pelayanan kita, baik di gereja maupun di tempat kita tinggal, lalu di pekerjaan, di pendidikan kita. Nah, bila ada Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, sedikit catatan yang mau diberikan, saya beri kesempatan beberapa menit saja. Mangga, silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Mungkin dari Ibu Yusuf. Ibu Yusuf mau udah pensiun ya Bu ya? Sebentar lagi Pak. Gimana? Mungkin beberapa bulan lagi. Iya betul. Kesan Ibu seolah kan akan mengalami perubahan suasana ya Bu. Tapi gimana Ibu maknai itu? Silakan Ibu. Ya kalau di kami kan ada istilah begini, kemarin atau saat ini mengabdi pada bangsa dan negara kan gitu ya. Nah, besok dirubah mengabdinya kepada masyarakat kan begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Tetap berkarya berarti ya Bu Esther ya. Ya tetap. Tidak berarti cuma beda ruang. Menjadi berkat tetap iya. Iya. Baik. Nah ini yang saya lihat sini, kalau Pak Kastoy gimana? Pak saya udah lama pensiun ya Pak Kastoy ya. Pak Kastoy gimana nih? Hari-harinya nih dengan cucu atau siapa gitu? Oh, muncul ini. Ada Opung Boru. Bu Mardiana Mangga mungkin mau berbagi pengalaman hal yang menjadi berkat di lingkungan sekitarnya yang dirasakan melegakan atau apa, silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kalau saya sih sekarang ini kegiatannya ya sekitar rumah, teman-teman, RT dan lansia di kelurahan. Tapi yang menjadi rasa kebanggaan adalah saya selalu menyiapkan makanan untuk cucu saya. Kalau dia datang setiap hari. Dia kan datang Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu. Oke, setiap datang menyiapkan makanan. Ya, sekolah Minggu, hari Minggu. Jadi kadang dia Jumat malam, kadang Sabtu pagi, terserah. Menunya apa itu? Menunya boleh tahu apa menunya buat cucu tersayang? Oh, kalau yang Kimi dia senang berkuah, sop. Kalau Devon senangnya kayak orang Jawa, tempe bacem. Sama tahu sama kerupuk. Jadi sudah tahu kesukaannya ya, favoritnya setiap cucu ya, Bu ya. Bahkan dia kalau datang ke sini langsung ada tempe, Opung. Aku mau makan, ada tempe acem gitu. Jadi orang Jawa betul berarti. Jadi itu saya kadang dia dari rumahnya belum makan. Belum sarapan sampai di sini dia, Opung, aku belum sarapan, aku mau makan. Lah,
kok berangkat dari rumahnya nggak makan dulu? Enggak, aku mau makan tempe, aku mau sarapan sini. Nah begitu, itulah satu bikin semangat hidup saya. Semangat ya. Iya, iya. Jadi saya berusaha untuk selalu menjaga kesehatan lah ya, terutama Ya. biar bisa membuat sesuatu buat cucu saya. Nanti kalau saya udah nggak ada, udah dipanggil Tuhan, dia akan mengingat dulu opungku masak ini, masak ini, masak ini. Ya. Tempe Itu bacem ya yang diingat ya. mungkin itu aja Pak Pendeta yang bisa saya anukan. Ya, Walaupun baik. bapaknya nggak pernah bilang terima kasih. Nggak, Iya. nggak ada. Makasih Mak, udah bikin makanan untuk cucu. Nggak ada. Dianggapnya biasa. Itu dianggapnya tanggung jawab dan itu adalah perlu gitu kan. Tapi kata Pak Pendeta tadi kan, ya itu kan memang ada rasa terima kasih kan begitu Ya. Pak. Nah, bagi saya ya nanti udah besar cucu saya akan mengingat saya, akan memberikan kebanggaan walaupun Ya. saya udah mungkin kan. Jadi dia opungku dulu gini, opungku dulu. Nah, kan satu momen juga ketika saya juga kecil mengingat opung saya juga dulu suka begini gitu. Iya, iya. Menarik. Jadi apa yang disampaikan Ibu Yusuf, Bu Mardiana itu ada komitmen walaupun nggak tersurat, tapi sebuah tekad apa yang baik ya buat hidupku ketika ada tadi cucu, lalu di masyarakat, itu kan udah dipersiapkan gitu. Dan itu dinanti gitu ya. Dan kayaknya ada semangat, melegakan, bangga gitu ya. Walaupun mungkin ya biasa gitu kalau anak kan kadang nggak ngucapin terima kasih, tapi cucu itu kayaknya dengan caranya mau bilang terima kasih opung lah kan gitu sebenarnya ya. Caranya. Oke, baik. Pak Kastoyo. Ini tadi bisa di audionya punten Pak di unmute dulu. Audio di handphonenya Pak Kastoyo punten suaranya belum terdengar. Di unmute dulu. Suaranya belum Pak Kastoyo. Di handphonenya ditekan yang oke, siap. Mangga Pak Kastoyo, gimana pengalamannya nih? Begini Pak, apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi, isinya itu sangat dalam sekali buat orang Kristen ya. Kalau menurut ukuran manusia apa yang kita yakin ini bahwa kehidupan kita ini selalu dikenyangkan oleh Tuhan dengan kebaikan dan segala macam hal yang baik, sehingga manusia ini akan merasakan bahwa apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita ini kita harus mensyukuri dan kita harus menjalani kehidupan yang benar-benar sesuai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kalau menurut film tadi itu memang sungguh merasakan kayak kebalikan kehidupan orang Kristen. Jadi itu hal yang sangat kalau untuk kita harusnya ya gimana caranya. Tapi memang kedua-duanya antara kebaikan dan keburukan itu memang ada maksud tertentu. Disitulah yang harus kita lakukan. Demikian Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Kastoyo. Ada kalimat Pak Kastoyo mengingatkan saya bahwa selain kita bisa berbuat baik, ternyata kita sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan ya Pak Kastoyo ya. Kita dikenyangkan. Ini kadang kita suka lupa ya. Makanya doanya suka bilangnya syafaat mulu, minta mulu ya. Padahal sudah banyak kebaikan ya. Ya punten aja ya kalau Pak Kastoyo dengan usia sekarang mungkin melihat ke belakang gitu ya. Jangan lihat cuman soal pergumulan, tapi kebaikan Tuhan udah nggak terhitung ya gitu Pak Kastoyo ya. Iya, betul. Ya, kita harus bersyukur baik-baik. Terima kasih Pak Kastoyo ingatkan kita bersama soal kebaikan Tuhan yang kita dikenyangkan. Nah ini ada Pak Abdi. Pak Abdi mungkin bisa ada, mungkin ini pengalaman masih aktif nih dalam karya. Ada mungkin Pak Abdi? Mangga Pak Abdi. Suaranya belum terdengar Pak Abdi, punten.
Belum terdengar Pak Abdi. Ya, sambil menunggu Pak Abdi, mungkin terakhir nih Bung Randy nih. Kayaknya yang paling sibuk Bung Randy ya. Pegang multimedia, nyiapin semuanya, ini teknisnya gitu. Nah, gimana Bung Randy? Bosen nggak? Iya Pak. Untuk saya sih melayani dengan berkomitmen dan ikuti aja lah pelayanan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Inilah jalan saya. Walaupun dengan tengah sibukan, saya sempatkan waktu untuk berpikir. Nggak terpaksa ya? Tidak Pak. Melayani Yang nyuruh siapa? Kamu kok sampai harus berkomitmen begitu? Saya sudah sebelum saya jadi komisi MIK itu saya sudah berpegang teguh dengan berkomitmen, Pak. Iya. Nih Bu Esther nih calon majelis di waktu ke depan nih Bu Esther. Luar biasa. Sudah punya itu betul, Bu. Generasi. Ya, punya SDM pelayan yang sudah dipersiapkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya. Senang kita berefleksi bersama dan kiranya Tuhan memberkati semangat hidup kita dan menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Ibu Esther. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk sharingnya pada malam hari ini. Biarlah kita menggunakan waktu dengan komitmen yang terbaik, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12 mengatakan begini. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Ini adalah sebagai ayat mengingatkan kita untuk bersyukur pada Tuhan dan kepada kita diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan kita dalam rangka mendukung kegiatan di GKP Cakung. Boleh diberikan pada hari Minggu ketika ibadah di gereja ataupun ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera dalam layar Zoom 633027080 atas nama Ibu Margareta di semua. Sambil mempersiapkan itu kita akan memuji Tuhan dari PKJ 216 bait yang pertama. Doa persembahan dan doa syafaat oleh Pak Pendeta, silakan. Baik. Mari Bapak Ibu saya ajak kita untuk menaikkan doa persembahan, lanjut dengan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih memberi persembahan adalah sukacita persekutuan. Kiranya menjadi berkat untuk jalannya pelayanan persekutuan kesaksian Jemaat GKP Cakung. Kami juga bersyukur akan kebaikan-kebaikan Tuhan, Allah sumber berkat untuk hidup kami dicukupkan. Biarlah kami menampakkan dalam sikap syukur kami pada tugas tanggung jawab kami hari lepas hari. Kami hendak menyampaikan syafaat dalam doa ini untuk setiap kami yang ikut selalu membangun persekutuan Jemaat GKP Cakung sesuai dengan bidang kami, kategori kami, bahkan juga dengan pelayanan yang terus dipercayakan.
baik sebagai majelis jemaat, penatua, pendeta jemaat, serta komisi, dan juga panitia secara khusus panitia pemilihan majelis jemaat dan PPJ. Guru-guru sekolah minggu. Kami sadar keterbatasan kami. Tapi kami punya Allah yang luar biasa, tak terbatas kasih dan kuasanya. Memampukan kami dengan caranya. Kami tetap menghadirkan peran kami. Berkontribusi buat jalannya persekutuan, pelayanan, kesaksian, gerejamu, Jemaat GKP Cakung. Kami percayakan apa yang menjadi pergumulan kami tidak menghalangi, menutupi hal baik yang kami persiapkan sebagai sebuah komitmen kami, di mana Engkau tempatkan kami, hadirkan kami dengan banyak ruang dalam proses waktu yang berjalan. Baik saat bekerja, saat pensiun, saat punya usaha, saat dalam kehidupan berumah tangga, lingkungan masyarakat, dalam pendidikan, bahkan dalam pertumbuhan setiap kami, pertumbuhan iman kami. Kami percaya ada banyak cara Tuhan membuat kami takjub dan mensyukuri semua itu dan tidak membiarkan jatuh pada keluh kesah semata. Terima kasih Tuhan Allah, Engkau menguatkan kami, terus memberi motivasi semangat kami berkarya, bukan hanya untuk manusia, tetapi semua seperti untuk Tuhan. Terimalah, layakan kami untuk selalu memberi yang terbaik dalam hidup ini. Bahkan mendoakan lingkungan masyarakat kami di mana kami tinggal, serta bangsa negara kami, bahkan khusus dalam pergumulan berbangsa bernegara dalam menyikapi perekonomian atau dampak global terhadap ekonomi dunia. Kenaikan harga, bahkan BBM. Kami percaya hikmat Tuhan ada pada pemerintah kami, dan juga ada banyak cara kami bersama-sama mencarikan solusi yang terbaik. Tuhan menuntun, memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Sebelum kita menerima berkat dari Pak Pendeta, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424 bait yang pertama. Mari Bapak Ibu yang Tuhan berkati, dalam semangat hidup, kita akan masuki waktu berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus ada beserta saudara-saudara hari ini sampai usia kita selesai Tuhan nyatakan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Bapak Ibu. Selesai. Ya.